Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat, terutama di MWC NU Kota Banyuwangi, kita bertemu kembali dalam liputan dari MWC NU Banyuwangi. Kali ini insya Allah akan kita bahas tentang ada 4 mutiara bagi manusia yang harus kita pegang, yang harus kita miliki dan kita amalkan. Yang pertama adalah Kanjeng Nabi pernah bersabda, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 mutiara bagi manusia. Yang pertama adalah al-aqlu, bahwa manusia ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala akalnya. Kalau kita melihat binatang tidak diberi akal. Kemudian malaikat tidak diberi nafsu. Akan tetapi malaikat begitu beriman kepada Allah dan begitu malaikat menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Tapi manusia tidak hanya punya akal tapi nafsu. Sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada kita dan berpesan kepada kita bahwa akal ini adalah hal yang harus kita miliki dan harus kita yakini bahwa akal manusia ini adalah kelebihan dari semua makhluk yang ada di muka bumi. Sehingga akal ini bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Maka ini kelebihan manusia. Kemudian yang kedua, mutiara lagi bagi manusia adalah al-haya'u, rasa malu. Mohon maaf, di zaman era sekarang ini sering kita melihat ada tayangan-tayangan yang memalukan, ada perbuatan-perbuatan seseorang yang sangat memalukan. Kenapa demikian? Karena al-haya'u, dia tidak punya rasa malu. Yang mereka korupsi dengan seenaknya sendiri, memakan hartanya negara karena tidak ada rasa malu. Padahal al-haya'u minal iman, bahwa rasa malu itu adalah sebagian daripada keimanan kita. Kalau kita sudah punya rasa malu, insya Allah kita mau mengambil barangnya orang lain, malu kita pada Allah SWT. Ketika kita mau menggoda orang lain yang memang bukan milik kita, pasti kita akan haya atau katakan malu dikarenakan kita dilihat oleh Allah. Ketiga adalah ad-dinu, yaitu agama. Rasulullah menyatakan atau bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Tatkala manusia ini sudah punya agama di dalam dirinya, dia pasti bisa mengendalikan keinginan-keinginan antara hubbud dunya dan juga hubbul akhirah. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga berpesan kepada kita bahwa manusia yang dilahirkan di dunia ini yang dalam keadaan suci, sehingga Kanjeng Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir ini dia dalam keadaan suci. Fa inna abawahu ayyuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani. Tergantung dari kedua orang tuanya. Apakah dia nanti bisa masuk Majusi, apakah dia termasuk orang nanti masukkan ke dalam Yahudi dan Nasrani, kemudian Majusi. Dari ketiga unsur ini tergantung daripada kedua orang tuanya. Maka tidak salah ketika orang tua ada harapan untuk memberikan anaknya yang terbaik dalam bidang agama. Kalau dia tidak bisa mengajari sendirinya, maka serahkan kepada pondok pesantren yang saat sekarang ini sudah bisa menerima mereka. Karena dengan adanya di pesantren, anak-anak kita ini insya Allah anak-anak kita akan terlahir jiwa yang pertama adalah jiwa religius, ritualisme kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi juga nasionalisme dan jiwa at-ta'awun. Ta'awun itu adalah saling tolong-menolong. Sehingga dalam kajian ilmu kepesantrenan, seorang anak yang sudah pernah di pondok pesantren, dia pasti akan bisa melakukan 2 unsur, baik di dunia maupun unsur di akhirat. 4 adalah al-amalus sholih, yaitu perbuatan amal yang baik. Seseorang bisa dikatakan menjadi muttaqin apabila dia ini perbuatannya antara lisannya,
kemudian hatinya ini bisa menyatu. Antara otaknya dengan hatinya ini sejalan. Kalau otak dengan hati tidak sejalan, maka yang disebut dengan munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan pada kita, salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwasanya keselamatan daripada manusia itu tergantung daripada lisannya. Memang lisan tidak pernah punya tulang. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa menggunakan lisan dengan baik, maka yang ada adalah mungkin terjadi kesalahpahaman dan mungkin juga terjadi omongan yang tidak disukai kepada orang lain. Saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-amalus sholeh, apa saja amalus sholeh? Selain kita ini tendensi kepada Allah amalus sholeh, kita kepada manusia beramal yang baik itu sudah solehan. Kita menolong teman-teman kita yang mungkin dia pada saat sekarang ini kekurangan, dikarenakan mungkin di sementara diberhentikan di kepegawaian karena dia adalah orang-orang swasta, maka kesempatan bagi kita untuk menolong mereka. Ini juga al-amalus sholeh. Dan tidak hanya itu, al-amalus sholeh ini banyak ragamnya. Ketika kita ini menyenangkan hati orang lain, ini amalus sholeh. Maka amalus sholeh ini kalau diterjemah yang begitu luas, apa saja yang punya manfaat kepada orang lain dan kita yang melakukan, maka inilah yang disebut dengan amalus sholeh. Terima kasih. Insya Allah pada saat yang akan datang akan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.